Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai indeks sektoral ya. Jadi saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu pada dasarnya diklasifikasikan menjadi 11 sektor ya, seperti itu. Jadi ini sudah memasuki awal April. Kalau kita ketahui bersama ya, mulai dari year to date tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan yang terakhir 1 April 2022 hari Jumat ya. Nah, itu kira-kira sektor apa yang masih tertinggal ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya dia itu kalau berdasarkan year to date change-nya itu masih di bawah performanya IHSG seperti itu ya. Kira-kira sektor itu menarik atau tidak ya, seperti kedepannya seperti itu ya. Apakah sudah mulai rebound, apakah saatnya buy. Nanti kurang lebih ada 7 saham yang saya bahas yang memang masih downtrend ya, seperti itu ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas yang saham yang sebelumnya downtrend tapi yang terakhir itu sudah ada tanda-tanda untuk mulai rebound. Dan kebetulan saya karena bahasnya dari segi sektoral ya, saya bahas dulu dari satu sektor ini ya yang ketinggalan seperti itu ya. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan bahas sektor lainnya yang kira-kira menarik juga ya, seperti itu ya, saham-sahamnya seperti apa. Jadi saya langsung ke materinya. Bentar ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini adalah data year to date ya, perubahan indeks IHSG yang mana di sini adalah composite ya, dan sektornya seperti itu ya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan perubahan tertinggi year to date-nya mulai dari 3 Januari sampai dengan 1 April 2022, itu yang paling tinggi adalah IDX Energy, kemudian disusul oleh IDX Trans, IDX Industrial, kemudian IDX Basic ya. Itu adalah sektor yang mengalahkan IHSG. Jadi kalau Anda punya saham-saham di sektor tersebut, boleh dipastikan ya kalau misalnya Anda pilih yang kapitalisasinya terbesar dari sektornya atau leadingnya, leading stoknya maksud saya ya, itu biasanya harusnya sih performa portfolio Anda mengalahkan IHSG seperti itu ya. Ada beberapa sektor yang lainnya itu di bawah IHSG. Nah, fokus saya kalau cari saham-saham yang di sektoral yang masih istilahnya ya boleh dikatakan murah lah, maksudnya sudah turun lumayan dalam, yang terakhir mulai rebound ya. Jadi mulai rebound yang terakhir seperti itu ya. Jadi ini beberapa sektor yang di bawahnya IHSG, dan yang menarik saya lihat mulai dari 3 terbawah ini ya. IDX Techno, IDX Property, IDX Non Cyclic. Nah, yang saya bahas kali ini yang mana? Yang saya bahas kali ini adalah IDX Non Cyclic ya. Seperti itu ya. Istilahnya kalau bahasa Indonesianya itu consumer non premier ya, seperti itu ya, IDX non cyclic ya. Biasanya definisinya seperti itu. Kalau mengenai kenapa nggak pas IDX Techno Pak Sunar, itu kan penurunannya lebih tajam ya, seperti itu, berarti lebih murah kan, lebih potensial. Sebenarnya kenapa saya nggak bahas sisi dari IDX Techno ya, karena saham tersebut pada dasarnya ya, sektornya itu dia dikuasai oleh 3 saham aja yang utamanya seperti itu ya. Bentar saya lihatkan ya. Karena berdasarkan market cap-nya yang terbesar ya, untuk IDX Techno itu 41,72% dari indeksnya, bobotnya itu dikuasai oleh EMTK. Kemudian berikutnya DCII ya, itu 28,45%, buka 10,27%. Jadi kurang lebih hanya 3 saham aja kalau kita berbicara mengenai IDX Techno ya. Yang mana menurut saya sih sejauh ini masih belum menarik ya, seperti itu ya, walaupun dia penurunannya jauh lebih dalam daripada yang sektor IDX non cyclic ya, yang pilihan saya nanti ya saya bahas ya. Berikutnya adalah properti. Memang properti ini penurunannya juga lumayan dalam ya, seperti itu ya. Apakah sekarang menarik? Saya melihatnya masih belum ya, seperti itu ya sektornya, seperti itu ya. Mungkin nanti ya di sekitar Juli sampai Oktober mungkin ya, seperti itu ya. Tapi kalau saya lihat sekarang, walaupun ada beberapa yang rebound yang terakhir ya, tapi menurut saya sih saya lebih suka bahasnya yang IDX non cyclic seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak Sunar, apakah karena ada momennya ini apa, bulan suci Ramadan dan nanti Lebaran? Enggak juga sih, saya bahasnya di sini memang berdasarkan dari pergerakan harga sahamnya yang beberapa yang di sektor tersebut ya, itu sebelumnya memang strong downtrend ya, seperti itu, strong downtrend, saya ulangi lagi ya. Tapi yang terakhir dia sudah mulai rebound. Jadi yang mau spekulasi buy on weakness istilahnya ya, seperti itu ya, menurut saya sih boleh-boleh saja ya. Nanti saya akan bahas 7 sahamnya IDX non cyclic ya di sini ya. Dan nanti
Saya akan kasih filenya juga ya untuk year to date-nya, beberapa saham yang di sini ya. Excel filenya nanti saya kasih di video deskripsi di bawah ini ya. Uh, jadi Anda bisa lihat sendiri kira-kira statistiknya. Ini close change ini maksudnya perubahannya dari tanggal 3 Januari sampai dengan 1 April 2022. Di sini close start ini harga startnya, ini close end-nya harga end-nya. Kemudian ini start volumenya, ini value-nya, kemudian end volume terakhir ya. Kemudian end value-nya, value transaksinya dalam rupiah seperti itu ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini. Terus enaknya kalau pakai spreadsheet ya. Jadi bisa pakai Excel atau Google Sheets atau yang lainnya. Itu kita bisa filter berdasarkan sektornya. Misalnya Anda mau yang consumer non cyclic ya seperti itu ya. Kira-kira yang mana yang kira-kira penurunannya sudah tajam, yang mulai rebound atau mantul seperti itu ya, yang mulai menarik ya. Jadi untuk pemilihan sahamnya di sini saya langsung ganti ke chartnya aja atau grafiknya ya. Oke, saya mulai pertama adalah ICBP ya. Ini adalah grafik mingguannya untuk ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, kalau kita perhatikan, oh Pak Sunar, ini sahamnya lagi downtrend Pak Sunar. Iya, memang benar ya, lagi downtrend ya. Nah, sebenarnya kalau masuk sekarang ya, itu masih resiko kalau boleh dikatakan ya. Seperti itu, karena kalau kita perhatikan di sini ya, ini penurunannya lumayan dalam ya. Kalau kita lihat ini harga yang sekarang itu dia kurang lebih balik lagi ke area sebelumnya. Dia waktu pandemi aja dia low-nya di sini ya, itu di harga 7750 ya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini penurunannya sudah turun drastis banget Pak Sunar. Sebelumnya di sini 2021 dia low-nya pernah lower dari masa pandemi 7625. Kemudian yang terakhir dia low-nya di sini di 7200. Ya memang masih resiko ya. Tapi saya melihatnya ada peluang ya seperti itu ya. Kalau mau buy, kira-kira mau buy-nya di mana Pak Sunar? Nah, salah satu strateginya saya menggunakan istilahnya chart pattern ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini di weekly chartnya, ini ada formasi yang menurut Thomas Bulkowski ya, yang saya baca dari bukunya ya, Getting Started in Chart Patterns. Ini adalah ada formasi bottom pipe seperti itu ya. Jadi seperti dua candle yang lumayan panjang, yang satunya merah atau hijau ya, seperti itu ya. Jadi dia sudah mulai rebound di sini ya, seperti itu ya. Jadi ini merah hijau ya, dia sudah mulai rebound. Nah, kira-kira kalau menurut chart pattern itu belinya mulai kapan ya, seperti itu ya. Ya, entry paling awal ya kan, itu kita tunggu kalau dia sudah mulai breakout ke atasnya ini ya, high-nya dari pipe yang sebelah kiri ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah mulai naik ke atasnya seperti itu ya, di sanalah kesempatan kita mulai entry ya. Memang di sini masih strong downtrend ya, jadi downtrendnya ini masih cukup kuat ya. Jadi jangan terlalu agresif, maksud saya seperti itu ya. Apa? Jadi belinya bertahap aja, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.600 ya. Jadi kalau kita garis di sini, selama dia berada di bawahnya 7.600 sebenarnya masih resiko. Tapi kalau dia sudah mulai naik ke atas, di sanalah peluang kita untuk mulai buy. Tapi belinya nyicil aja ya, jangan terlalu banyak ya. Karena ini masih strong downtrend. Saya ulangi lagi, masih strong downtrend ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif. Memang ada potensial nggak Pak Sunar ini bangkit kembali ke atas. Kalau kita lihat sih penurunannya ini karena sentimen dari bahan baku yang seperti itu ya, yang mana dilakukan dia mulai naik. Nah juga kalau ICBP INDF ini sentimennya juga akuisisi Pine Hill itu ya, yang besar banget ya seperti itu ya, yang harganya fantastis ya, mahal banget ya, walaupun dia ada jaminan pendapatan seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau sudah mulai naik ke atas 7.600, di sana kesempatan kita untuk buy. Nah, seperti itu ya. Tapi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, stop lossnya di mana Pak Sunar ya? Kalau kita lihat di sini di weekly-nya ya, kita gampangannya di 7375 dan maksimum di 7200 ya, seperti itu. Itu stop lossnya. Kalau kita buy-nya naik ke atas 7600 kita buy.
Ya, belinya bertahap aja, setiap lipatan 50 atau 100 rupiah kita beli. Tapi jangan terlalu banyak karena masih kecenderungannya itu masih istilahnya masih downtrend ya. Downtrendnya masih lumayan kuat ya seperti itu ya. Bukan berarti saya mengajari beli saham downtrend enggak ya seperti itu ya. Ya ini pemilihan aja, mungkin bagi yang suka istilahnya bottom fishing lah ya, beli di bawah supaya potensial profitnya maksimum seperti itu ya. Dan juga kebetulan sektornya juga lesu banget ya seperti itu ya, di bawah performanya IHSG ya, year-to-date-nya. Mudah-mudahan aja dia berhasil rebound. Nah, target price terdekatnya di mana? Nah, di sini kalau kita perhatikan setelah 7.600 ya, kurang lebih targetnya saya lihat kan dari sini ya, area 8.300 ya di sini ya. Itu kurang lebih target price terdekatnya. Memang agak panjang ya saya gambarkan garisnya, karena kita maunya profitnya lebar ya seperti itu ya, karena resikonya besar di sini. Kita mulai mancing di bawah ya, jadi kalau kita targetnya 1-2% kita jual ya, kita rugi ya, resikonya ini besar ya, masih downtrend. Jadi kita maunya target price di 8.300, tapi kalau sudah naik jangan lupa pasang trailing stopnya seperti itu ya. Kemudian target berikutnya sekitar 8.975. Tapi kalau saya bilang sih dari 7.600 kalau dia naik sampai 8.300 ya lumayan bagus lah seperti itu ya. Apalagi sahamnya nggak terlalu jelek juga ya. Ini saham saya saham syariah ya seperti itu ya. Jadi yang tertarik yang syariah ini CBP lumayan ya. Kurang lebih seperti itu. Saya hanya banyak bahasnya weekly chartnya aja ya, nggak daily chartnya ya, supaya nggak pusing lihat fluktuasinya seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk INDF, Indofood Sukses Makmur. Ini juga formasinya kalau kita lihat dari candlenya, ini bentuknya juga seperti pipeline ya, seperti dia bottom pipe di sini ya, seperti dia. Jadi ada pipe dua batang di sini ya. Di sini kalau kita perhatikan yang di sini merah, di sini hijau. Jadi sudah mulai istilahnya potensial untuk rebound gitu ya, menarik ya. Nah, belinya kapan Pak Sunar? Entry terdekatnya paling cepat itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya high-nya dari minggu lalu ya, yang sebelah kirinya candlenya ya kan, seperti itu. Kok nggak buy langsung Mas Sunar ya? Kalau buy langsung masih resiko seperti itu ya. Jadi kalau dia di bawahnya 6.075 dia masih resiko. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.075 dan bertahan di atasnya ya, kalau kita lihat di sini sebelumnya penurunannya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.075, di sana kesempatan kita untuk mulai masuk atau buy ya seperti itu ya. Jadi target berikutnya kalau kita perhatikan memang dia sebelumnya kurang lebih sideways-nya lebar di sini ya. 6.075 kalau teratasnya di sini kurang lebih 6.650 ya seperti itu ya. Jadi ini masih potensial untuk mencapai target ke 6.650, tapi belinya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.075. Kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.075 kita buy. Berikutnya kalau mau tambah lagi atau average up, boleh setiap lipatan Rp50 atau Rp25 kita tambah lagi, atau Rp100 ya, terserah Anda mau pakai yang mana. Jadi belinya bertahap. Kenapa belinya bertahap? Karena ini masih kecenderungan downtrend ya seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap, jangan terlalu agresif ya, jangan terlalu serakah, wah nanti juga pasti naik ya, ini sahamnya bagus loh, Indofood siapa yang nggak tahu. Tapi jangan keliru ya. Di sini saya fokusnya ke pergerakan harganya, memang sahamnya masih downtrend, masih resiko, tapi ini sudah mulai kelihatan bagus, sudah mulai kelihatan ya seperti itu ya, tapi nggak pasti ya seperti itu ya. Kalau naik ke atas 6.075 boleh tambah lagi atau average up, menurut saya sih menarik seperti itu ya. Nah, untuk INDF ini saya belum buyback. Kalau ICBP saya sudah mulai buyback ya seperti itu ya. Terakhir hari Jumat saya sudah share juga di grup kecil saya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses naik ke 6650, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oh, stop lossnya. Nah, kalau sudah buy di 6075 ya kan, ke atas ya, kira-kira pasang stop lossnya di mana? Terus terang aja stop lossnya agak jauh ya. Pasangnya kita pakai acuan low-nya di sini kurang lebih sekitar 5750 atau 5725. Seperti itu ya. Karena kita menggunakan grafiknya weekly-nya. Jadi bukan daily ya. Jadi agak panjang, tapi target kita lumayan ya, 6650. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya sih INDF ini masih ada peluang lah. Paling nggak kalau rebound ya paling tidak 6500 lah, mudah-mudahan dikasih ya. Seperti itu ya. Ya lumayan lah. Ya kalau 1 minggu langsung dikasih ya, wah luar biasa seperti itu ya. Tapi mungkin Senin saya mau beli untuk INDF ya, seperti itu. Tapi jangan lupa pasang stop lossnya 5750 karena masih resiko.
ya. Kurang lebih seperti itu ya kalau kita lihat di sini ya. Ini 0.75, kalau dia sudah mulai mantul ke atas ya disinilah kesempatan untuk buy, paling tidak 6650 dikasih ya. Seperti itu. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 5750, dia turunnya bisa dalam ya, bisa sampai di sini ya. Ini sebelumnya bisa sampai low-nya di sini sampai 5000 ya, 5000 ya di sini ya. Seperti itu ya. Jadi kalau turun di bawah 5750 jangan memaksakan diri untuk masih hold ya. Jual dulu semuanya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya yang menarik adalah UNPR. Nah, ada yang beberapa yang saya lihat ya di channel YouTube ya, ada beberapa influencer yang bahas mengenai Unilever. Sebelumnya waktu turun di 6000 dia bilang kayaknya buy murah. Ternyata dia masih turun lagi karena masih memang trennya masih downtrend. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat kejatuhan UNPR ini tidak lain hanyalah adalah memang performanya menurun ya. Seperti itu ya. Jadi antusias investor juga berkurang. Apalagi kena aturan free float, dia bobotnya berkurang terhadap indeksnya ya, sektornya juga. Jadi kalau kita perhatikan di sini, memang laporan keuangannya dia menurun, labanya menurun, penjualannya menurun dibandingkan dengan beberapa tahun yang sebelumnya ya. Tapi di sini harga sahamnya ini kurang lebih kalau kita mundur 10 tahun ke belakang Pak Sunar, gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang saham big cap blue chip seperti itu ya, bagus untuk jangka panjang ya, seperti itu ya. Misalnya belum tentu, karena kalau untuk yang Unilever ini sebelumnya dia bagus ya, walaupun mahal dia masih big caps blue chip seperti itu ya. Nah ternyata harga sahamnya kalau kita beli invest di awal tahun 2012 sampai buy and hold sampai 2022 ya, kurang lebih break even point kita hanya mendapatkan dividennya ya. Untung saja dia lumayan rutin membagikan dividen ya. Jadi di sini kalau kita gambarkan ya, ini sudah mulai bagus ya. Tapi di sini entry saya kalau mau buy sekarang masih belum. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.800. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.800, boleh mulai spekulasi buy seperti itu ya. Memang sebelumnya saya pernah coba-coba tangkap pisau jatuh ya. Saya sudah sebutkan juga di videonya. Saya coba-coba tangkap pisau jatuh ya. Seperti itu ya. Tapi ternyata gagal. Tapi saya kalau turun di 3.800 saya jual dulu semuanya. Waktu itu memang spekulasi. Tapi kali ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.800, saya mau coba lagi buyback ya. Memang trennya masih downtrend, bisnisnya masih cenderung lesu. Nah, seperti itu ya. Tapi saya melihatnya di sini adalah sebuah peluang ya, seperti itu. Tapi belinya tunggu nanti kalau naik ke atas 3.800 seperti itu ya. Mau kita kira kalau sudah punya atau nanti stop lossnya di mana Pak Sunar? Nah, kalau kita pakai stop lossnya 3280, belinya di 3.800 ke atas ya. Ya terlalu jauh ya seperti itu. Nanti ruginya banyak Pak Sunar. Ya bisa pakai acuan 3540 lah ya, maksimum di sana. Atau kalau mau mungkin setiap kelipatan 100 rupiah kalau dia gagal ya, misalnya turun di bawah 3.700 ya jual dulu sebagian, turun lagi di bawah 3.500 mau jual dulu semuanya atau tunggu di 3540 ya terserah. Tapi baiknya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.800. Kalau sudah punya ya pasang stop lossnya di 3540 ya, maksimum di 3280. Itu maksimum banget ya, jauh banget ya kalau 3280 ya. Tapi kalau beli sekarang belum ya, tunggu aja, santai aja. Kita dikasih kesempatan kok ya. Kalau dia sudah naik ke atas 1800, malah peluangnya masih bisa naik lagi. Target price-nya di mana? Terdekatnya ya di area 4340 ya di sini ya. Dan berikutnya kurang lebih sekitar area di sini ya, 4710 ya. Paling tidak lah 4710 menurut saya sih kemungkinan besar dikasih ya kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3.800 dan bertahan di atas 3.800. Memang untuk Unilever ini terus terang aja ya, masih cenderung downtrend, masih bisa turun lagi, masih bisa ya seperti itu. Tapi di sini saya mau bicara mengenai bagi yang suka istilahnya bottom fishing ya, seperti itu ya. Jangan lupa pasang stop loss, jadi aman ya seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Mior ya, gitu ya. Jadi Mior ini Mayora Indah ya, juga downtrend ya. Memang dia tertekan ya seperti itu ya. Sektornya juga dan juga dia bisnisnya juga menurut saya sih masih cenderung lesu ya seperti itu. Nah di sini rebound Pak Sunar, apakah ini bakalan turun lagi ya? Memang trennya masih downtrend ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat Mior ini saya rasa sih mulai tertarik bagi yang suka bottom fishing ya. Kalau kita perhatikan mundur ke belakang di sini ya, ini ada area
kurang lebih ini dekat dengan area ini support sebelumnya ya. Ketika dia narik dari bawah, kemudian naik turun, dia naik tinggi terus kemudian dia turun bawah. Nah di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1750 kurang lebih ya. Sebenarnya untuk MIOR ini masih cukup menarik ya seperti itu. Tapi dia masih cenderung strong downtrend. Downtrendnya strong banget ya. Seperti ya, sangat strong. Karena itu kalau kita mulai coba-coba mau buy, selain nyicil, ya buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak seperti itu ya. Jadi mungkin naik lagi ke atas 1750, buy tiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi belinya nyantai aja, sesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Nah kira-kira target price-nya di mana Pak Sunar? Kalau dia mulai rebound, menurut saya sih target price 2140 mungkin tercapai ya. Kalau dia sudah naik ke atas 1750 seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja dia sukses ya. Jadi belinya bertahap aja. Setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kita tambah lagi atau average up. Nah stop loss-nya di mana kalau sudah punya atau sudah buy? 1635 ya. Itu bisa kita pakai acuannya. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 1635, saran saya sih jual dulu ya. Itu untuk Mayora Indah kalau misalnya Anda beli naik ke atas 1750. Belinya bertahap aja. Istilahnya nyicil ya. Naik ke atas 1800 kita tambah lagi, naik ke atas 1850 kita tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu. Karena strong downtrendnya. Kalau Anda tipenya yang trend followingnya buy high sell higher atau buy low sell higher ketika masih di jalur uptrend, nggak mau beli saham yang downtrendnya, lebih baik jangan nonton video ini ya, karena kebanyakan yang saya bahas ini adalah saham yang downtrend bagi yang tipe-tipe yang suka bottom fishing seperti itu ya, atau belinya di dasar ya. Mudah-mudahan aja sukses ya seperti itu ya. Oke, berikutnya atau ULTJ ya. Jadi kalau kita perhatikan ULTJ ini memang kurang menarik ya. Kadang-kadang memang sahamnya kurang liquid ya. Yang terakhir saya ada spekulasi buy untuk ULTJ ya. Memang sahamnya di sini dia sudah breakdown dari supportnya 1500. Saya pernah sebutkan sebelumnya ya, untuk saham ULTJ Anda bisa nonton yang video sebelumnya ya. Saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atas 1500 dia menarik untuk naik paling tidak di area sekitar 1625 ya, atau sampai 1700-an ya seperti itu. Di sini hanya di 1725. Jadi memang dia sempat naik di atas 1500 kemudian turun lagi. Tapi saya mulai spekulasi buy memang ini masih downtrend. Saya ulangi sekali lagi, masih downtrend. Saya belinya nggak banyak, sedikit ya masihannya. Karena masih resiko. Jadi kalau dia naik lagi, paling amannya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik dari high-nya minggu lalu ya, 1510. Kalau dia sudah mulai naik ke atas 1510, bolehlah spekulasi buy ya. Tapi belinya bertahap aja. Jadi kalau setiap kelipatan naik setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah terserah ya, boleh Anda tambah lagi atau average up seperti itu ya. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu ya pilih saham yang lainnya aja, karena ini masih resiko turun ya. Stop loss-nya pasang di 1450. Ya anggapan saya seperti ini, saya mulai coba-coba buy. Memang kalau kita lihat serem ini Pak Sunar, candlenya merah semua. Memang benar ya, serem ya seperti itu ya. Ya ini saya memang ambil risiko lah seperti itu. Saya sih gak takut juga ya seperti itu. Karena jangan-jangan saya ini diidentikan dengan trend following uptrend. Biasanya Pak Sunar pilih yang uptrend beli. Kok ini yang downtrend kok dibahas. Ya ini untuk yang suka bottom fishing ya seperti itu ya. Beli beberapa saham yang kira-kira potensial. Menurut saya sih bisnisnya ULTJ ini masih cukup bagus ya. Ini saham syariah juga ya seperti itu ya. Kebetulan bulan suci Ramadan saham yang saya bahas ini kebetulan syariah semua ya. Yang lagi bottoming, mudah-mudahan nggak turun lagi seperti itu ya. Memang masih strong downtrend ya, kebanyakan ya. Tapi saya sudah bahas ya stop lossnya di mana. Mudah-mudahan aja sukses memberikan kita berkat luar biasa ya. Jadi bisa istilahnya kalau setelah Idul Fitri ya, hari raya ya, kita bisa mendapatkan untung yang luar biasa seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sukses untuk ULTJ. Berikutnya untuk Cepin juga masih cenderung downtrend, lesu ya seperti itu ya. Nah di sini kalau kita lihat 5.700 ya sini ya, garis yang sudah saya berikan. Nah di sini dia ditutup di bawahnya. Memang Cepin saya sudah punya tapi masih hold ya, masih loss sekitar 4,7
7%-an seperti itu ya. Jadi saya belum tambah lagi. Memang tempo hari saya coba-coba bottom fishing ya, tapi saya belum tambah lagi. Biasanya saya kalau bottom fishing ya, saya misalnya sudah bayar, saya bayarnya sedikit dulu. Kalau dia turun, kalau selama belum kena stop loss saya belum jual. Tapi kalau dia naik, saya bayarnya naiknya ketika dia sudah mulai positif naik, saya average up. Jadi amannya seperti itu. Strateginya kalau saham-saham yang lagi downtrend ya, strong downtrend ya, kalau dia sudah mulai rebound, kita kalau mau spekulasi coba-coba buy lah Pak Sunar, buy weakness. Masa selalu buy high sell higher, seperti itu ya, dibahas banyak kan Pak Sunar seperti itu. Ya kalau mau bottom fishing ya silakan, tapi jangan lupa buy-nya bertahap. Kalau naik boleh average up tambah lagi, kalau turun jangan di average down. Pasang trade stop dan stop loss. Seperti itu ya. Saya ulangi sekali lagi, untuk saham-saham yang strong downtrend yang terutama yang saya bahas ini, kalau naik boleh tambah lagi average up, kalau turun jangan di average down. Jangan di average down ya. Pasang trade stop dan stop loss. Kalau naik tambah lagi ya. Karena kalau dia makin turun ya, makin resiko, makin loss. Ya seperti itu ya. Lossnya bisa dalam ya. Mungkin berpendapat apa-apa Mas Sunar nanti balik sendiri. Karena sebelumnya turun sampai di sini sampai berapa ya ini ya, 3.800, kemudian dia bisa naik tinggi loh Pak Sunar sampai 7.850. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Gitu. Anak saya yang SD aja bisa tahu, Pak itu naik Pak, Pak itu naik Pak. Ya sudah terjadi. Ya. Kalau naik, kalau turun lagi makin turun atau di bawah saya bisa naik. Ada loh saham yang big caps blue chip ya. Dulu beberapa tahun yang lalu ya. BUMN lagi ya. Ya urutan nomor 9 market cap terbesar. Harganya sampai sekarang dari dulu 6.000 masa kejayaannya sampai sekarang belum naik, belum berhasil naik ke atas 2.000 pun belum ya. Gitu ya. Sebelumnya sempat hampir naik tapi kemudian turun lagi seperti itu. Ya. Jadi di sini kita fokuskan ke pergerakan harganya juga seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 5.700 boleh buy bagi yang belum punya. Banyak bertahap atau sekalian tunggu, hanya minggu lalu kan di harga 5.750. Kalau dia naik ke atas 5.750 boleh buy. Banyak bertahap aja. Naik ke atas 5.800 tambah lagi atau average up. Naik lagi ke atas 5.850 tambah lagi. Kalau turun jangan di average down ya. Nah, saya ulangi lagi, kalau turun jangan di average down. Pasang trade stop dan stop loss. Saya ulangi lagi sekali lagi 3 kali ya supaya jelas ya. Kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up karena posisinya masih downtrend di sini ya, masih lesu ya. Kita terus aja istilahnya buy weakness, tangkap pisau jatuh. Tapi kalau dibilang tangkap pisau jatuh ya, ini pisaunya pernah menancap di 5.350. Seperti itu ya. Kalau sudah punya kira-kira stop lossnya di mana? Pasang aja di 5.550. Itu untuk cepin ya. Mudah-mudahan aja dia sukses rebound ya. Mungkin saya bilang, Mas Sunar ini pasti naik Java atau spin ya. Setelah lebaran biasanya naik. Saya sih fokusnya ke pergerakan harganya, bukan karena eventnya seperti itu ya. Atau istilahnya momentumnya enggak ya. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harganya karena dia sudah mulai terlihat naik, tapi masih strong downtrend ya. Makanya saya sebutkan pasang trade stop dan stop loss. Kurang lebih cukup ya untuk cepin ya. Berikutnya lagi yang saya bahas adalah Java. Masih satu bisnisnya masih kurang lebih sama ya. Gitu ya. Jadi di sini saya sudah pernah sebutkan sebelumnya, saya sudah buy juga. Selama dia bertahan di atasnya 1545 untuk Java ini potensialnya masih bagus, masih ada peluang untuk breakout ke atas 1760 dan 1860 dengan targetnya di 2060 dan 2220. Ini sebelumnya saya gambarkan ya. Tapi paling nggak realistisnya kalau menurut saya sih ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1760 ya kan, ini kemungkinan besar dia masih bisa ke paling tidak ke kayaknya di sini ya 1990 ya, seperti itu ya terdekatnya. Ya mudah-mudahan sampai 2200 ya. Jadi dia tertahan di 1545. Kalau turun di bawah 1545 jangan di average down, jangan beli lagi, jangan hold, cut loss ya, jual dulu. Karena ini sideways-nya ini lumayan kuat, support kuatnya seperti itu. Jadi jangan salah mengartikan support kuat ya. Support kuat itu kalau dia ditembus ke bawah bukan berarti nanti bakalan naik lagi Pak Sunar, karena dia support kuatnya. Karena setiap kali dia turun dia pasti naik. Enggak ya, Anda salah paham kok seperti itu. Nah, support kuat itu maksudnya sebelumnya dia belum
belum bisa ditembus ke bawah ya. Tapi kalau dia sudah bisa ditembus ke bawah, ya dia bukan support kuat lagi, berarti istilahnya sudah jebol ya. Istilahnya kalau orang sakti ya, seperti Superman ya, kalau sudah ditembak dia sampai parah banget ya. Ya seperti ya dia bukan kuat lagi ya, seperti itu ya. Ya. Ya kita harus hati-hati. Di sini supportnya di 1545. Jadi kalau turun di bawahnya jangan di average down, jangan hold ya. Lebih baik jual dulu. Ya seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi, kalau turun jangan di average down, jual dulu seperti itu. Kalau turun di bawahnya 1545. Karena kalau spekulasi buy on weekly sekarang boleh saja, tapi bertahap aja. Setiap lipatan mau Rp25 ya boleh, mau setiap lipatan Rp50 boleh ya, atau Rp100 ya, tambah lagi atau average up. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi. Nah sebelumnya memang ada yang pernah bilang, Mas Sunar, kalau strateginya average up berarti resikonya makin tinggi dong, karena kita nambah lotnya nanti nilai average-nya kan bertambah. Ya kalau dia sudah mulai rebound ya, sudah mulai berbalik arah dari sideways atau dari downtrend berbalik arah ke uptrend, kalau dia masih naik lagi ya, walaupun average-nya tinggi naik, tapi kalau dia masih bisa naik lagi, masih bagus, nilai rupiahnya kan bertambah ya, keuntungannya seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Saya ada bahas ini totalnya 7 saham ya. Memang kondisinya strong downtrend ya. Jadi jangan salah paham. Tuh Pak Sunar biasanya bahasnya yang uptrend, kok ini yang downtrend. Ya karena sebelumnya ada beberapa yang bilang, Pak, bahas dong saham-saham yang downtrend tapi mulai bangkit, supaya kita mulai istilahnya nyicil gitu ya. Nah ini yang menurut saya kebetulan satu sektor ya, yang saya lihat dari sektornya untuk IDX non cyclic. Dan juga kebetulan yang saya bahas ini saham-saham syariah ya. Mungkin yang bagi saudara-saudara atau teman-teman yang agamanya muslim yang tradingnya atau investasinya di saham syariah saja, menurut saya sih ini 7 saham terbaik ya. Nah tadi di awal saya sebutkan karena satu sektor ya jangan beli semuanya ya, paling banyak 3 lah seperti itu ya. Nah kalau kita lihat ICBP, INDF itu kan satu grup, satu kepemilikan satu grup ya. Yang satunya ini anak perusahaannya ICBP, ini induknya INDF. Ya pilihnya salah satu aja. Kalau Anda lebih suka di saham yang holding ya, Anda pilihnya di INDF. Kalau Anda lebih suka ke anak perusahaannya di ICBP ya, yang sektornya atau usahanya lebih khusus ya seperti itu. Kemudian dulu Unilever sama Mayora ini ya, yang Anda pilih salah satu aja ya seperti itu. Jadi terserah mau pilih yang mana. Kalau saya sih yang saya Mayora saya belum beli ya, sudah masuk watchlist tapi saya belum beli, terakhir lupa ya. Jadi mungkin nanti minggu ini, Senin ini dia masih kurang lebih masih sekitar 1750, mungkin saya mau buy ya seperti itu. Atau tunggu sekalian breakout aja ya, naik ke atas high-nya minggu lalu kan dia di area 1775 seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Mayora, mudah-mudahan sukses ya. Kemudian yang lainnya ULTJ boleh lah ya. Kalau Cepin sama Java ini pilih salah satu aja di karena dia kurang lebih bisnisnya sama ya, di poultry ya seperti itu ya, unggas ya seperti itu. Jadi pilih salah satu aja. Kalau saya sih posisi sekarang lebih cenderungan saya lebih suka Java, terus terang aja ya, antara Cepin dan Java ya seperti itu ya. Saya sudah pernah bahas di satu video antara saham Cepin, Java, BMUU yang main ya. Saya paling suka yang pertama adalah Java, yang kedua Cepin. Dulu saya lebih suka Cepin, tapi setelah saya riset lebih lanjut ya, saya lebih suka Java akhirnya ya. Saya pilih yang Java. Lagi pula trading history saya yang terakhir untungnya lebih banyak, lebih di Java daripada di Cepin ya. Jadi saya pilih Java aja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe, silakan klik like ya, bantu ya. Kemudian yang belum kasih saran silakan kasih saran ya, tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya selalu doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Tidak lupa saya ucapkan ya, untuk teman-teman yang muslim yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa seperti itu ya. Jadi sekian, terima kasih banyak. Amin.